Ambil. Biar, Bre. Jemput. Yuk. Jemput, ayo buka. Polisi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan pelaku yang diduga membawa narkoba di kawasan Jalan Sio Halang, Aihotang, Desa Pangambaten, Karo, Sumatera Utara. Tak mau berhenti, polisi terpaksa menabrak mobil hingga terperosok ke bahu jalan. Dengan cepat, polisi mendobrak pintu mobil dan langsung meringkus dua orang pria. Diduga membawa ganja, polisi langsung menginterogasi keduanya. Awalnya mereka mengelak, namun akhirnya pria 40 tahun itu mengaku juga. Benar saja, dari dalam mobil polisi menemukan 255 kg paket ganja kering yang telah dikemas rapi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan warga, sementara paket ganja yang dibawa dari Aceh rencananya akan dibawa menuju Medan. Sudah melakukan penangkapan kurang lebih 255 kg ganja. Kedua pelaku telah diamankan di Polda Sumatera Utara dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria calon penumpang pesawat ditangkap polisi setelah berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bahkan untuk mengelabui petugas, sabu tersebut disimpan di dalam celana dalamnya. Satres Narkoba Polres Maros bersama petugas keamanan bandara mengamankan calon penumpang pesawat yang berupaya menyelundupkan sabu melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan. Barang haram tersebut disembunyikan di celana dalam pelaku untuk mengelabui petugas saat melakukan pemeriksaan di area bandara. Pelaku yang diketahui warga asal Luwu akan membawa sabu tersebut ke salah satu daerah di kawasan timur Indonesia. Namun berkat kejelian petugas, gerak-gerik mencurigakan pelaku berhasil terdeteksi saat melewati area pemeriksaan keamanan bandara. Petugas menyita 2 saset sabu dengan berat total 97 gram. Pelaku mengaku hanya bertugas mengantarkan barang tersebut dan janjikan upah sebesar 20 juta rupiah. Kami melakukan penyelidikan, penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berjenis sabu yang disimpan di dalam celana dalam pelaku. Jadi barang ini awalnya dari Kabupaten Luwu dan rencananya akan dibawa ke daerah kawasan timur. Jadi ini barang dititipkan sama pelaku ini untuk dibawa ke daerah kawasan timur. Jadi beliau ini dikasih jasa pengantaran sekitar 20 juta. Petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemilik dan penerima sabu tersebut yang diketahui berada di salah satu daerah di kawasan timur Indonesia. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri di Bandar Lampung tak menyangka langkah mereka terbaca teknologi. Sepeda motor korban yang dibawa kabur pelaku ternyata terpasang GPS hingga membuat jejak mereka terlacak hingga ke tempat persembunyian. Jangan kayak gitu ya Pak, jangan gitu. Keluarga pelaku pencurian mencoba menghalangi petugas saat polisi hendak membawa pelaku keluar rumah. Situasi memanas disertai suara teriakan dan saling dorong. Namun berkat kesigapan petugas, pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti curian. Sebelumnya pelaku bersama rekannya mencuri motor di perumahan Surya Kanza, Sukabumi, Bandar Lampung. Memanfaatkan pagar rumah korban yang tidak terkunci, pelaku masuk dengan merusak jendela dan mengambil kunci motor serta ponsel korban yang tengah tertidur lelap. Pelaku membawa kabur motor korban dan kabur ke arah Teluk Betung.
Namun tanpa disadari pelaku, motor korban dilengkapi GPS atau pelacak. Korban yang mengetahui motornya hilang melacak motornya melalui aplikasi pelacak. Hingga akhirnya sinyal GPS berhenti di sebuah rumah Sukarame 2, Teluk Betung Barat. Diketahui pelaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Sukarame dan merupakan residivis kasus serupa. Rumah melalui pagar yang tidak terkunci, kemudian masuk, pintunya sedikit terbuka, kemudian masuk ke rumah dengan cara mendogel menggunakan alat ini, selanjutnya mengambil kunci kontak sepeda motor dan juga HP, lalu kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut. Motor itu masih terpasang GPS. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bangka. Polisi menyita 42 ton solar subsidi dan menangkap 5 pelaku. Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang penimbunan BBM di Dusun Bukit Bangkadir, Desa Riding Panjang, Kecamatan Balinyu, Kabupaten Bangka. Dari penggerebekan didapati 42 ton solar bersubsidi dari Sumatera Selatan dan sejumlah tempat di Pulau Bangka yang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Dari antara 5 orang itu ada yang sebagai supir, kemudian ada yang sebagai kernet. Rata-rata dari asal-usul dari para tersangka yang sudah kita tersangka ini itu berasal dari Sumatera Selatan. Total barang bukti Bang berapa banyak? Total barang bukti sekitar 42 ton. Jenis apa aja? Jenis BBM-nya Bang apa jenis? Ya, itu jenis BBM solar. Solar semua ya? Iya, solar semua. Selain menangkap 5 pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa selang, mesin, drum, toren, isi BBM subsidi, dan beberapa mobil tangki serta truk yang sudah dimodifikasi. Rencananya BBM jenis solar akan dijual ke para penambang timah di wilayah Pulau Bangka dan kelima pelaku terancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Pemirsa, seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dan melukai 13 orang. Warga kemudian menangkap dan menganiaya pelaku hingga babak belur. Warga menangkap dan menganiaya seorang pria pengidap gangguan jiwa di kebun desa Cirama Hilir, Purwakarta, Jawa Barat. Warga emosi karena sebelumnya pria ODGJ ini mengamuk dan membacok 13 orang. 5 diantaranya terluka parah dan salah satunya adalah anak-anak. Pria ODGJ ini juga ditelanjangi dan dianiaya hingga babak belur. Kemudian setelah dibubarkan polisi, pria ODGJ berusia 29 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung. Sementara para korban yang dianiaya pelaku masih dirawat intensif di rumah sakit. Ya, sementara masih kita dalami ya. Tapi memang informasi diawali cekcok dengan orang tuanya dan bersangkutan keluar melakukan kekerasan dengan senjata golok terhadap orang-orang yang ditemuinya. Petugas rumah sakit dan polisi menghimbau jika ada anggota keluarga terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, sebaiknya segera ditangani ahli dengan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Pemirsa, diduga sakit hati karena gaji telat dibayar, seorang pekerja bangunan nekat mencuri 12 sak semen dan 10 batang besi milik bosnya. Pelaku berhasil ditangkap setelah setahun buron. Pak, tolong di luar di sini. Tim Jatanras Polres Maros dibantu Resmo Polsek Panakukang menangkap seorang pria berinisial SU, usia 39 tahun, pelaku pencurian material bahan bangunan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya saat tengah tidur pulas di dalam kamar kos di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dan di waktu yang bersamaan, istri pelaku yang berada di dalam kamar mendadak kaget dan menangis saat melihat suaminya ditangkap petugas kepolisian. Pak, tolong di luar di sini. Pak, apa salahnya suami?
Sejumlah petugas langsung berupaya menenangkan sang istri agar proses penangkapan tetap terkendali dan tidak mengganggu warga kos lainnya pada waktu dini hari. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah mengambil 12 sak semen dan 10 batang besi milik bosnya yang diangkut menggunakan mobil pickup. Lalu hasil curiannya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ironisnya, pelaku merupakan pekerja tukang kuli bangunan yang bekerja di rumah korban. Sementara motif pencurian diduga karena sakit hati gaji telat dibayar. Korban melaporkan kehilangan 12 sak semen dan 10 batang besi dengan nilai kerugian mencapai 3 juta rupiah. Pelaku baru berhasil ditangkap setelah berpindah-pindah tempat selama setahun. Apa jenis bahan bangunan yang diambil? Ada diantaranya besi 12 inci sebanyak 4 batang, besi 8 inci sebanyak 10 batang, dan semen dengan berat 40 kg sebanyak 10 sak. Ini pekerja di situ Pak atau gimana Pak? Ya betul, pekerja di situ. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Maros dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, berhati-hatilah ketika Anda sedang memarkirkan kendaraan. 4 bocah yang sedang asik bermain di area penitipan mobil warga terlindas mobil yang hendak parkir di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 2 di antaranya mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman CCTV, tampak 4 anak yang sedang bermain di area penitipan kendaraan warga di Jalan Cipinang, Jayakarta, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat keempatnya asyik bermain, tiba-tiba sebuah mobil masuk. Pengemudi yang diduga tidak melihat ada anak-anak dalam posisi jongkok tetap melajukan kendaraannya hingga keempat anak itu tertabrak. 2 di antaranya sempat terlindas dan mengalami luka serius. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ada 2 dari 4 orang itu. Lukanya pada bagian apa ya? Kalau yang satu perempuan itu yang agak besar itu dia luka di bagian sini kalau nggak salah. Lecet. Terus sama yang kecil itu yang kelindes itu usia 4-5 tahun kalau nggak salah. Yang saya tahu. Lalu itu dibawa kemana? Itu langsung dibawa ke rumah sakit Bunda Alia. Ya. Untuk kondisi sekarang gimana? Kalau untuk sekarang mungkin masih dalam perawatan ya, karena yang satunya masih agak kritis kondisinya. Kasus ini berakhir secara kekeluargaan karena pengemudi bertanggung jawab dan siap menanggung biaya pengobatan para korban. Meski begitu, insiden ini banyak menarik perhatian warga lantaran videonya viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan kacap Bank BUMN yang terjadi pada Agustus lalu. Reka adegan menggambarkan sejumlah pertemuan para tersangka sebelum penculikan terjadi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan yang dialami kacap Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Rekonstruksi digelar di pelataran sekitar gedung Treskrimum Polda Metro Jaya serta dihadiri polisi militer, pihak kejaksaan, keluarga korban, serta LPSK. Para tersangka yang jumlahnya lebih dari 10 orang itu dijaga polisi dan bergantian memerankan adegan. Salah satu adegan saat 4 pelaku berada di sebuah kafe di kawasan Kota Cibubur. Ada tersangka Dwi Hartono, Muhammad Nasir, Johannes Joko, dan Antonius Aditya. Para tersangka tergambarkan tengah melakukan pertemuan untuk membahas soal penculikan terhadap korban, bahkan penyerahan uang dan data-data korban. Satreskrim Polres Karawang, Jawa Barat menangkap 4 pelaku pengeroyokan terhadap anak disabilitas yang terjadi di wilayah Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Korban dikeroyok massa saat dituduh maling hingga mengalami luka di bagian wajah dan meninggal dunia. Empat pelaku pengeroyokan terhadap anak disabilitas di wilayah Cilamaya, Karawang, Jawa Barat berhasil ditangkap jajaran Satuan Reserse Polres Karawang. Keempat pelaku mengeroyok korban yang merupakan anak disabilitas karena mengira korban melakukan aksi percobaan pencurian di salah satu rumah warga sekitar Cilamaya Wetan. Akibat dikeroyok, korban mengalami luka parah di bagian wajah dan koma selama 7 hari hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.
Awal mulanya, saksi 4 melihat korban masuk ke rumah saksi 2 dan saksi 3. Kemudian saksi 4 menghampiri korban dan menanyakan apa maksud dan tujuan korban berada di tempat tersebut. Namun saat itu korban tidak menjawabnya. Kemudian saksi 4 memanggil saksi 2 dan saksi 3, dan saksi 2, saksi 3 tersebut keluar dari rumahnya dan tidak mengenali siapa korban saat itu. 4 tersangka datang menghampiri korban dan melakukan kekerasan fisik terhadap korban karena korban disangka maling oleh 4 tersangka tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan atap sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk hingga menimbulkan kepanikan pada Senin sore. Sejumlah pasien bahkan harus dievakuasi dalam kondisi ketakutan di tengah guyuran hujan deras. Kepanikan ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang klinik kesehatan di Desa Ciladug Kulon, Kabupaten Cirebon. Sejumlah pasien dan pengunjung klinik yang berada di dalam ruangan ketakutan dan dievakuasi dalam kondisi darurat di tengah guyuran hujan deras. 9 pengunjung dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa material bangunan yang ambruk. Angin berhembus kencang dari barat ke timur menerjang bagian atap hingga membuat kondisi bangunan porak-poranda. 10 ruangan yang terdiri dari IGD, ruang dokter jaga, dan ruang rawat inap hancur akibat terjangan angin puting beliung. Seluruh atap gedung ya, karena memang ini kebetulan di samping gedung itu tidak ada gedung yang lain atau ada pohon, jadi kita benar-benar itu sebelah kanan tuh bebas sawah ya, dan sawah yang kosong, sehingga pada saat angin puting beliung lewat itu keangkat. Pemirsa, warga yang tergabung dari berbagai aliansi memblokir jalan di Cilegon, Banten. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan warga terhadap truk yang melintas. Tapi kita masih menghargai, sudah capek Pak. Warga yang tergabung dari berbagai aliansi masyarakat Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, Kabupaten Serang menggelar demonstrasi di jalur pertigaan Simpang Bojonegara, akses ruas tol Cilegon Timur. Masa memblokir jalan yang kerap dilintasi kendaraan truk muatan barang tambang sehingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Aksi ini sebagai bentuk protes karena banyaknya truk muatan barang tambang yang melintas. Padahal surat keputusan gubernur telah melarang kendaraan truk tambang untuk melintas pada pukul 5 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dan menyebabkan kerusakan jalan. Masa mengancam jika truk masih melintas akan membuat aksi yang lebih besar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak longsor Banjarnegara, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Warga diimbau tidak mendekat atau melakukan evakuasi barang karena pergerakan tanah yang tidak stabil. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim
sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah? Sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami. Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, untuk memudahkan pencarian korban, BPBD bersama tim gabungan sudah melakukan pemetaan lokasi rumah 30 orang yang tertimbun longsor. Warga di lokasi longsor juga akan direlokasi. Kita sudah mapping berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul-betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi. Petugas masih terus memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan, pada hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan hari ini berhasil menemukan 3 jenazah di Desa Cibenying, Kabupaten Majengan, Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga total 16 korban jiwa akibat bencana tanah longsor. Hingga malam ini, pihak BNPB masih terus mencari sisa 7 orang yang dinyatakan hilang. Ya, pemirsa, update terkini berkaitan dengan korban ataupun berkaitan dengan insiden longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana insiden ini terjadi pada tanggal 13 November 2025 malam hari. Adapun sampai sejauh ini tercatat ada korban mencapai 56 orang dan kemudian 23 orang lainnya sudah berhasil diselamatkan dengan kondisi selamat. Dan kemudian tidak hanya itu, dalam proses evakuasi ini tercatat tinggal 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Adapun tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi ini dimulai pada pagi hari pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat berat dengan total 23 eskavator dan kemudian menggunakan 9 anjing pelacak. Dalam proses evakuasi ini tentunya juga ada sejumlah kesulitan, seperti halnya cuaca yang terjadi di malam hari ataupun di sore hari hujan, dan 1 minggu belakangan ini di kawasan Cilacap juga terjadi hujan, dan tidak hanya itu tentunya kontur tanah yang juga bergerak yang menyulitkan sejumlah
tim SAR gabungan. Adapun pihak BNPB menyampaikan berkaitan dengan proses relokasi untuk warga sekitar, menyampaikan berkaitan dengan sudah menyediakan lahan kosong untuk menyediakan hunian tetap dan juga hunian sementara untuk warga sekitar yang tercatat ada 296 warga ataupun kartu KK maksud kami. Dan tidak hanya itu, tentunya harapannya tentu di hari ke-6 nanti berhasil menyelesaikan proses evakuasi dari sejumlah korban yang tercatat. Ini ada 16 rumah yang tertimbun. Dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Hendri Afril dengan juru kamera Jemi Jasin. iNews melaporkan. Pasca ledakan, SMA Negeri 72 Jakarta mulai menerapkan pembelajaran dengan 2 metode, yakni belajar tatap muka di sekolah dan sebagian lainnya melakukan pembelajaran secara online. Namun yang mengejutkan terungkap banyak siswa yang trauma dan ingin pindah sekolah. Pramono Anung mengaku kaget setelah menerima laporan yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa ada beberapa siswa yang trauma karena trauma minta pindah sekolah dari SMA Negeri 72 Jakarta pasca tragedi ledakan. Selanjutnya, Pramono menyerahkan sepenuhnya bagi SMA Negeri 72 untuk memberlakukan kembali kegiatan belajar mengajar. Dan pihak sekolah diharapkan dapat berdialog dengan murid dan guru untuk menentukan waktu dimulainya kegiatan belajar mengajar secara offline. Saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Pramono juga berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak agar tidak memberikan dampak trauma berkepanjangan. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pihak sekolah akan mengundang orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pemulihan yang dilakukan bersama pihak sekolah, psikolog, serta unsur wilayah setempat. Dari Jakarta, Muharlin dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya telah dimakamkan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan yang hadir dalam prosesi pemakaman mengatakan akan mengawal penyelidikan kasus perundungan ini. Kasus ini juga menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Nah, itu yang kami terus jalani. Muhammad Hisham menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat di rumah sakit selama 1 pekan. Tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait pemukulan yang menimpanya. Penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan.
Oke Bang ya. Kalau udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Bahwa dari awal pada saat kejadian ini memang dari pihak orang tua dan keluarga masih fokus untuk merawat korban, namun kami dari kepolisian berinisiatif untuk memulai proses penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana terkait dengan peristiwa ini. Dan hari ini kami sudah dapatkan kepastian bahwa nanti akan dijadwalkan dari pihak orang tua korban akan memberikan keterangan. Muhammad Hisham, siswa kelas 7 SMP 19 Tangerang Selatan, menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya usai menyantap makan bergizi gratis di sekolah. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka pada bagian wajah dan kepala karena terkena benda tumpul dan dirawat di rumah sakit selama sepekan. Keluarga pun meminta keadilan dalam kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus dugaan perundungan siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga menyebut orang tua korban bersedia memberikan keterangan. Meninggalnya Muhammad Hisham, siswa SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Hisham diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala dan membuat kondisi fisiknya terus menurun sehingga harus mendapat perawatan intensif. Hisham hanya bertahan 1 pekan di rumah sakit dan meninggal dunia. Oke Bang ya. Kalau udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG sudah mencapai 44 juta penerima. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brazil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brazil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brazil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral miliknya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukan pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Transkrip nilainya ini
menunjukkan. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral. Namun karena terkendala, ia memutuskan untuk melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Dari KBRI. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Bareskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Betran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Teman-teman di KBRI sana itu karena di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Sementara itu, Suhartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tidak hanya itu, seluruh Hakim Konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat pengucapan. Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Suhartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh Hakim Konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para Hakim Konstitusi. Selain itu, keabsahan status Suhartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal narkoba yang dioperasikan oleh organisasi teroris di Pasifik Timur. Rekaman video menunjukkan kapal tersebut dihantam rudal, sementara rekaman lain menunjukkan kapal tersebut dilalap api setelah serangan. Kapal yang berisi narkoba ini dilaporkan terlibat dalam penyelundupan narkotika ilegal. Serangan yang terjadi di perairan internasional pada hari Sabtu sebagai bagian dari operasi Satuan Tugas Gabungan Southern Spear menewaskan 3 pria teroris narkotika. Beralih ke Timur Tengah, pemirsa, hujan deras meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya banjir bandang di Sheikh Radwan, kota Gaza. Hal ini membahayakan kem-kem tenda pengungsi di dekatnya setelah pompa drainase hancur dibombardir Israel. Tenda-tenda milik keluarga pengungsi berdiri di tengah puing-puing di dekat danau di Sheikh Radwan, kota Gaza. Genangan air membuat warga harus berjuang melewati jalanan yang berlumpur. Sementara itu, beberapa pompa drainase terbengkalai akibat serangan Israel. Air hujan di dalam danau buatan yang bercampur dengan limbah mengancam kesehatan masyarakat Sheikh Radwan, Gaza.
بركة الشيخ رضوان وهي أحد المرافق الخدماتية الأساسية في مدينة غزة، وهي البركة الرئيسية الأكبر لتجميع مياه الأمطار. هذه البركة تعرضت لأضرار كبيرة جدا خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة خلال العامين المنصرمين. قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها في عديد من المرات، ما أدى إلى تدمير منظومة الكهرباء بشكل كامل والطاقة البديلة، إضافة أيضا إلى تدمير مضخات المياه العاملة داخل هذه البركة. يعني كل يوم بصيروا يهددونا، بيقولوا خلوا بالكم يمكن تطوف عليكم. طب ايش نسوي؟ وين نروح؟ فيش مكان غيره، وين اروح انا؟ يعني انت شايف زحمه سكان هنا مش طبيعيه، وبيت حنون مفروغ منها، ما فيش ارجع لها. يعني انا راضي بالامر الواقع اللي انا فيه، يعني بالمرض اللي احنا فيه، بالصعوبات اللي بنواجهها. Pemirsa, pejabat federal Amerika Serikat telah mengkonfirmasi penindakan terhadap imigran gelap mulai dilakukan di berbagai lokasi. Salah satunya yang tengah berlangsung di kota Charlotte, Carolina Utara, hingga menimbulkan kritik keras dari pejabat dan warga setempat. Penangkapan para imigran gelap di kota Charlotte, Carolina Utara menimbulkan aksi protes dari warga lokal, termasuk wali kota Charlotte yang ikut mengkritik penangkapan tersebut. Charlotte adalah kota yang ditempati beragam ras suku dari 900.000 penduduk, sedikitnya 150.000 penduduk. Lahir di luar negeri dan bekerja di Carolina Utara. Dorongan mendeportasi jutaan imigran telah memicu tuduhan pelanggaran hak dan gugatan hukum.